Teman-teman, ini temanya adalah pembelajaran karakter sebetulnya, karakter building. Tapi bagaimana karakter building ini kita sampaikan dalam digital ya, dalam pembelajaran online. Nah, seperti tadi di awal saya katakan, banyak teman-teman guru terutama yang pesimis ketika pembelajaran online ini sudah berlangsung 2 tahun, ada pesimistis, ada kekhawatiran gitu, bahwa ini nanti akan terjadi lost generation gitu. Karena pembelajaran itu tujuannya itu berhasil hanya sedikit berapa persen saja, itu pembelajaran ya berkaitan dengan materi begitu. Apalagi yang berkaitan dengan akhlak ini. Nah, akan terjadi ketakutan lost generation. Pak Menteri aja takut ya akan itu kalau ini terus terjadi. Karena itu sekarang istilah pandemi itu mau dirubah menjadi endemi begitu. Nah, ini turun levelnya ya kan, dan mudah-mudahan setelah itu selesai. Nah, kita berharap selesai. Cuman materi ini meskipun nanti pandemi selesai, kita normal lagi pembelajarannya, saya pikir ini bisa diteruskan ya untuk pembelajaran akhlak kan. Kita nggak boleh berhenti ngajarin anak kita akhlak. Nah, ini kurikulum vitae saya, teman-teman. Jadi kalau pekerjaan saya sekarang saya mengajar di FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, lalu di Next Edu yang menyelenggarakan acara ini saya sebagai CEO ya. Kemudian kita bangun sekolah model ya mulai tahun 2015 di Cibubur namanya School of Human SMP ya, SMA, dan pengembang alat riset Multiple Intelligence Research. Nah, kalau teman-teman yang punya sekolah kepingin tahu apa itu MIR atau MIR, nah ini bisa menghubungi Next nanti. Buku-buku yang sudah saya tulis ada beberapa ya, sekolahnya manusia, gurunya manusia, orang tuanya manusia, dan yang terakhir itu semua anak bintang. Nah, ini kurikulum vitae saya. Nah, sekarang seperti kita ketahui, kita masuk ke abad digital ya, abad 4.0, yang mana ini adalah tantangan buat orang tua dan buat anak-anak kita tentunya. Abad ini luar biasa ya, dahsyat. Sampai terjadi gap teknologi antara orang tua dengan anak sekarang ini. Gap teknologi ini terjadi, ada jurnal yang mengatakan sampai tahun 2030. Nah, setelah itu baru normal lagi. Jadi perbedaan teknologi. Perbedaannya itu begini. Anak-anak kita itu digital native gitu. Sedangkan orang tuanya atau gurunya itu masih digital imigran. Nah, bukan digital native. Nah, ini yang menyebabkan ada gap ya, ada jurang. Nah, kondisi 4.0 itu untuk anak-anak kita luar biasa, sampai dibuat istilah ya, VUCA. Ini kalau teman-teman ikut pelatihan-pelatihan di berbagai bidang ya, dengan online, apakah itu pelatihan berkaitan dengan bidang perindustrian, ekonomi, sosial, budaya, VUCA ini selalu ngikut. Karena inilah zaman sekarang harus mau tidak mau diakui ya, mulai dari volatility, ini zaman yang berubah-berubah luar biasa. Dan itu membuat pusing anak kita memang gitu. Lalu tidak pasti, lalu complexity, rumit sekali, sampai membingungkan. Nah ini sekarang, zaman sekarang. Kalau ini adalah hasil penelitian saya, tadi pagi saya juga meminta teman-teman untuk melakukan riset lagi lewat Google Form ya ke anak-anak. Ini sebelum pandemi, ya ini sebelum pandemi ini. Jadi random 750 responden
SMP, SMA, kita berikan satu pertanyaan, masalahmu sekarang itu apa? Pertanyaannya adalah terbuka, tapi terbatas, hanya nomor 1, 2, 3 itu. Supaya kita dapat prioritas. Ternyata hasilnya ini Bapak Ibu, dahsyat sekali. Anak kita sekarang ini punya masalah akademis hanya 20%. Jadi kalau ada yang siswa yang kebingungan di sekolahnya terhadap mata pelajaran, ada yang bocor Pak Fitra ya? Sudah Bang Munif. Ya. Lanjut Bang Munif. Ada yang kebingungan terhadap materi ajar, misalkan anak kita sulit sekali memahami dan mengerjakan soal-soal hukum Pitagoras misalkan di matematika. Sekarang anak kita tenang aja, lihat YouTube aja sebentar, cek di Google, selesai. Mereka lebih paham daripada dengerin gurunya di pembelajaran online atau di pembelajaran di kelas. Nah, jadi mereka punya masalah akademis itu kecil, hanya 20%. Yang besar sampai 80%-nya itu adalah masalah non-akademis. Nah, ketika masalah non-akademis ini kita mapping, inilah 5 besar Pak Vita. Dan anak-anak ngakui kalau dia tuh ketergantungan sama gadget, kena adiktif pornografi juga, abuse, kekerasan ya. Terutama sekarang itu kekerasan di medsos ya. Lalu antisosial. Anak kita waduh antisosial gitu, sudah ketemu membuat network kayak zaman kita dulu itu sudah malas mereka. Mereka punya teman itu di dunia maya dan tidak jelas siapa temannya itu. Dan juga masalah keluarga yang cukup besar sekarang ini terjadi. Nah, ini adalah masalah non-akademis yang dihadapi oleh anak kita sekarang. Saya kok yakin ya, masalah non-akademis ini kalau tidak selesai, masalah akademis anak kita akan terpengaruh. Gitu. Nah, karena itu, pertanyaan besarnya, bagaimana kita membantu anak-anak kita untuk mengatasi masalah non-akademis. Ya, sampai semuanya, mulai orang tua, anak, bahkan bayi pun sekarang kena adiktif gadget. Kita lihat ini. Nah, apalagi kalau berita, Bapak Ibu yang terhormat, kita ngeri ya kalau lihat berita di medsos ya. Ini berita resmi dari KPAI. Luar biasa ya, meningkat sekali ini sekarang. Tren kasus pornografi, cybercrime, ya kan? Nah, ini pornografi internet, anak kita jadi korban. Luar biasa. Ini efek dari 4.0 lah. Nah, ya kan? Nah, membuat remaja kita depresi seperti itu. Nah, karena itu bagaimana menyiapkan anak kita ini di era digital. Nah, ini saya buat perumpamaan sebuah pohon ya, Bapak Ibu. Anak kita harus menjadi pohon yang besar ini, yang kuat, kokoh. Karena itu dibutuhkan akar, kemudian batang yang kuat, kemudian rerimbunan daun, ya, dan juga menjulang yang tinggi. Nah, akar dari pohon yang kuat ini, akarnya juga harus kuat, itu ada 2, ad-din dan akhlak, agama dan akhlak. Nah, ini, jadi sekarang era VUCA ini sekarang sangat dibutuhkan anak kita punya pemahaman agama dan akhlak yang luar biasa. Itu.
kalau ada pihak yang mengatakan agama dan akhlak itu sekarang tidak perlu, itu salah besar ya. Itu. Masih ingat ya beberapa waktu yang lalu ketika ada perubahan kementerian itu sudah ada usul-usul yang kalau bisa menghapuslah apa mata pelajaran agama dari sekolah dan lain-lain. Padahal yang kita tahu di negara-negara maju seperti Finlandia, sekarang mereka sedang berpikir bagaimana mengembangkan yang namanya spiritualism. Ini negara maju sudah memikirkan spiritual, kita malah ada yang punya ide meninggalkan spiritual. Padahal ini sebagai akar yang kuat dari sebuah pohon. Kemudian batang itu adalah passion. Ya. Anak kita harus ketemu passionnya ini. Passion itu gabungan antara bakat dan minat, dan ini bisa kita ketahui dari multiple intelligences anak. Sedangkan daun-daun yang rimbun ini, yang bisa dibuat berteduh oleh banyak orang, mungkin memunculkan buah yang bisa dinikmati juga oleh banyak orang. Ini adalah keterampilan abad 21, yang mana sekarang ini yang menjadi pokoknya adalah literasi digital. Itu. Karena kalau anak kita menguasai literasi digital, ediktif tadi itu insya Allah bisa direduksi, bisa dikurangi. Lalu anak kita harus punya visi sekarang. Karena ini kondisi abad yang membingungkan, rumit. Kalau anak kita tidak diajarkan cara membangun visi, itu sulit sekali. Nah, hari ini kita masuk ke akar, yaitu akhlak, karakter. Ya kan? Nah, mudah-mudahan sampai slide ini kita ketemu ya, apa hubungannya akhlak dengan zaman sekarang ini. Jadi ini malah sebagai akar yang sangat penting sekali. Nah, tantangan bagi guru dan orang tua adalah bagaimana ini mengajarkan akhlak yang baik dalam dunia digital. Nah, ini yang ingin kami share ya kan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini tidak lama, tapi yang akan hidup adalah diskusi-diskusi dan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sekarang izinkan saya akan memberikan teori sebentar saja, ini sebagai pemahaman konsep tentang makhluk yang bernama akhlak. Ini pertama. Ini ada grafik terkenalnya namanya grafik Brunner, ya kan? Yang mana sudah diteliti ya, grafik ini ternyata faktual. Artinya, kalau kita mau mengajarkan akhlak atau attitude, yang paling bagus itu ketika anak kita kecil masih. Nah, itu lihat areanya. Ketika PAUD, SD sampai SD, itu attitude besar sekali areanya. Ya kan? Nah, makin jenjangnya makin tinggi, bahkan sampai perguruan tinggi, kita lihat makin kecil. Karena itu betul ngajarin akhlak anak itu yang bagus mulai dari kecil gitu. Bukan terus kalau anak kita sekarang SMA sudah terlambat, nggak ada istilah terlambat ya. Cuman harus bersabar. Nah, ini grafik ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan mulai kapan kita ngajari karakter ke anak. Nah, mudah-mudahan bisa ngasih jawaban ini. Kemudian lingkungan, ya kan? Karena anak kecil itu ranah attitude itu sangat besar, maka di perkembangan anak kecil itu punya punya daya imitasi yang luar biasa. Imitasi itu meniru, karena itu lingkungan ini sangat berpengaruh ya untuk membentuk akhlak anak, karena dia itu punya daya tiru, imitasi yang luar biasa. Kalau sosok, maka anak akan cenderung meniru keluarganya, ayah ibunya, atau gurunya. Nah, tapi saya khawatir zaman sekarang peran guru, peran orang tua ini sudah digantikan dengan peran internet. Gitu. Nah, jadi ini yang luar biasa. Jadi ketika ayah atau orang tuanya ini sudah mampu menjadi teladan yang baik, gurunya sudah mampu menjadi teladan yang baik,
Kalau dulu cukup, zaman kita kecil, zaman saya kecil cukuplah. Tapi sekarang, wah, hati-hati, karena ada pengaruh lingkungan yang hebat, yaitu lingkungan dunia maya, internet, yang kadang-kadang itu bisa mengalahkan keteladanan orang tua dan guru. Padahal di internet isinya macam-macam. Tidak semuanya mengandung hal yang baik. Nah, ini yang tadi saya katakan sebagai tantangan untuk ngajarin akhlak anak kita. Ini ada video, saya yakin teman-teman sudah pernah lihat, Children See, Children Do. Gaya imitasi. Itu 4 tahap ya. Ada salah ketik itu. Yang pertama, anak ini memperhatikan. Nah, jadi anak memperhatikan lingkungan keluarganya, perilaku lingkungannya. Apakah itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, walhasil lingkungannya. Jadi dilihat sama anak, diperhatikan. Nah, itu otaknya ya. Kemudian setelah anak memperhatikan, itu meniru. Nah, ini namanya imitasi. Jadi proses anak belajar meniru perilaku yang dapat diterima secara sosial. Gitu. Jadi anak meniru ini. Jadi setelah melihat, meniru, kemudian nama tahapannya adalah identifikasi, yaitu proses anak berusaha berperilaku sesuai dengan orang yang ditirunya. Nah, kalau imitasi itu meniru saja, tapi kalau sudah ketemu tahapan identifikasi, anak sudah berperilaku. Itu. Misalkan ya, anak sering melihat orang tuanya suka marah. Nah, maka anak meniru juga. Bagaimana orang tuanya marah, kayak video tadi itu. Nah, tapi dalam perkembangan berikutnya, anak kita tiba-tiba suka marah, emosian, sama kakaknya ngamuan, sama adiknya ngamuan, sama temennya ngamuan. Nah, itu sudah teridentifikasikan. Anak kita suka marah. Itu. Dan kalau ini berlanjut, maka masuk ke tahapan terakhir namanya internalisasi. Kalau internalisasi itu sudah menginternal, sudah terserap, sudah tertanam
perilaku itu. Nah, sampai kita mengatakan, ya memang si A ini, anak ini nakal. Gitu. Itu kalau akhlak yang atau perilaku yang tidak baik. Demikian juga untuk perilaku yang baik. Nah, jadi ada 4 tahap memperhatikan dulu anak kita, kemudian meniru, kemudian melakukan begitu, dan akhirnya menjadi kebiasaan, habit. Nah, itu kalau mudahnya seperti itu. Nah, sehingga bagaimana kita cara mengajarkan akhlak yang tepat kepada anak supaya perilaku yang baik ya tentunya, supaya nanti jadi kebiasaan sampai berhasil ke tahap internalisasi. Nah, ternyata itu ada caranya. Nah, ini teman-teman intinya. Nah, jadi slide ini jangan sampai hilang. Jadi lihat itu. Dari memperhatikan, kemudian meniru, yang nomor 2, biasanya setelah ini akhlak baik terutama itu hilang. Inilah yang menyebabkan kita putus asa sebagai guru dan orang tua. Nah, dari imitasi terputus, tidak sampai dalam proses identifikasi dan internalisasi atau yang sudah kebiasaan perilakunya. Nah, kenapa putus? Karena dari imitasi ke identifikasi itu ternyata butuh stimulus. Nah, ini peran orang tua dan guru adalah memberikan stimulus. Jadi kalau kita ingin berhasil, anak dari memperhatikan sampai akhlak baik ini menginternal menjadi habit, kebiasaan, maka kotak yang merah itu yang terpenting ternyata, stimulus dari lingkungannya. Nah, memberikan stimulus ini ada tahapannya. Ini stimulus untuk akhlak, ada tahapannya. Nah, nanti kita akan latihan, Pak Vita dan teman-teman. Ya, kita akan latihan di tahapan bagaimana memberikan stimulus ini. Tahapannya itu ada 3. Feeling, knowledge, dan berupa program atau project yang menjadi habit. Rata-rata kegagalan kita sebagai guru dan orang tua ngajarin anak kita akhlak itu hanya tunggal tahapannya, yaitu ngasih knowledge. Nah, jujur itu begini loh ya. Nah, jujur itu adalah catat, hafalin. Tanggung jawab adalah catat, hafalin. Pantang menyerah adalah catat. Nah, hanya kognitif, hanya knowledge. Tanpa diawali dengan feeling, artinya melibatkan perasaan anak itu terhadap karakter yang dipelajari, dan lupa juga diakhiri dengan sebuah program yang menjadi habit, kebiasaan. Nah, rata-rata hanya knowledge saja. Inilah yang sering kita amati tidak berhasilnya atau gagalnya pendidikan karakter kepada anak kita. Nah, karena itu nanti dalam workshop hari ini, saya berusaha sekuat mungkin ngajak teman-teman ini peserta masuk dalam 3 tahapan ini, tidak knowledge-nya. Itu untuk tahapan. Lalu stimulus ini punya pendekatan. Nah, ini yang sangat banyak. Saya yakin ini bisa nambah lagi. Apalagi dengan pembelajaran online sekarang. Jadi ada pendekatan dalam bentuk film atau video pendek. Jadi kita bisa belajar akhlak, ngajarin akhlak itu dengan video pendek. Lalu yang kedua bisa dengan project-project. Yang ketiga bisa dengan experience, pengalaman kita, guru dan orang tuanya. Dan juga
anak kita bisa belajar akhlak dari news, dari berita-berita yang up to date sekarang. Nah, ini kalau kita ceritakan semua, 4 pendekatan ini nggak nutut waktunya. Karena seperti contoh, project aja ini butuh 1 webinar. Bagaimana ngajarin akhlak dengan anak make something, membuat sesuatu. Itu. Nah, mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain, apakah nanti dari Next menempatkan ini jadi program charity juga, supaya teman-teman belajar sekaligus beramal, itu nanti tergantung dari Next. Hari ini saya mau fokus bagaimana ngajarin akhlak anak-anak dengan online, kalau kita sebagai guru ataupun orang tua, melalui pendekatan video, film. Itu. Kenapa saya pilih film ini dulu? Karena seperti kita ketahui, video atau film ini itu punya modalitas yang paling disukai sama otak. Modalitas itu kan jalannya informasi masuk ke otak. Ada visual, ada audio, dan ada kinestetis. Lihat, visual, dahsyat. Film itu luar biasa visualnya, bahkan imajinasi kita bisa diwakili oleh film, ya kan? Itu malah terpantik juga oleh film. Sekarang film sudah nggak ada lagi yang hitam putih, ya kan? Luar biasa. Audio juga begitu, mulai dari suara, ya kan? Suara guntur sampai suara angin semilir itu bisa kita dengar dari film, dari video, ya kan? Lalu kinestetis luar biasa, gerakan-gerakannya dan lain-lain. Inilah yang membuat kenapa kok hampir rata-rata semua orang, semua anak itu suka dengan film. Gitu. Masih ingat nggak waktu kita kecil dulu? Kalau saya ngalamin ya, mungkin Bapak Ibu juga ngalamin. Ketika saya nonton pertama kali superhero, waktu itu Superman. Ini zaman dulu ya, Superman zaman dulu. Gitu. Keluar dari gedung bioskop, saya tuh kepingin seolah-olah jadi Superman. Gitu. Nah mungkin kalau Bapak Ibu ngalamin, ya percayalah anak kita ngalamin itu juga. Nah, karena itu saya ingin berbagi hari ini kepada teman-teman bagaimana kita ngajarin akhlak secara online dengan pendekatan film. Nah, ini penting sekali. Nah, Bapak Ibu, inilah rahasia, ya kan? Cara jitunya, bagaimana ngajarin anak kita akhlak dengan video, dengan film. Saya sering sebut videonya ini atau filmnya ini jenisnya motivasi, yang membuat anak kita termotivasi. Nah, cara mengajarkan adalah setelah anak nonton filmnya, nonton video pendeknya, kalau perlu diulang beberapa kali video itu, tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang saya bagi menjadi 3 ranah besar. Yang pertama adalah pertanyaan tentang feeling. Nah, ingat tahapannya tadi, feeling. Contoh, ini saya buat 3 pertanyaan. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan pertanyaan ini atau menambahi lagi, silahkan. Contoh, pertanyaan pertama. Video tersebut menceritakan tentang apa ya? Nah, jadi kalau anak kita habis nonton film gitu, lalu kemudian kita tanya sama anak kita, tadi itu cerita apa ya? Anak kita bisa menjelaskan itu, sudah, itu feel-nya dapat. Yang kedua, apakah kamu pernah tahu ada teman dekatmu yang mengalami hal serupa? Nah, jadi teman dulu. Belum Bunda? Ya enggak apa-apa. Oh gitu. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana jika kejadian itu terjadi pada dirimu? Nah, ada tokohnya begitu, itu terjadi pada kamu, nanti bagaimana itu kira-kira? Apakah
kamu melakukan hal yang serupa dengan video ini ataukah yang ada yang beda? Nah, ini feeling, perasaan yang diaduk-aduk ketika anak menjawab ini. Nah, silakan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan lagi pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian kita beralih pada pertanyaan yang kedua, yaitu knowledge, pengetahuan. Nah, ini saya buat sampai 5, tapi bisa ditambahi lagi ya. Menurut kamu, apa nama akhlak yang baik dalam video tersebut? Nah, kalau anak salah ya enggak apa-apa, kita benarkan. Yang kedua, coba artikan sikap tersebut dengan bahasamu sendiri, sesuai dengan video yang sudah ditonton. Jadi, misalkan, yang nomor 1 anak menjawab, oh itu perilaku atau akhlak sederhana Bunda. Oke, menurut kamu sederhana itu apa? Nah, itu yang nomor 2. Ya dari video tadi, nanti anak cerita. Sederhana itu adalah pasti tidak lari dari videonya. Gitu. Subhanallah, anak kita ada yang oke. Subhanallah, anak kita akan bisa menjelaskan dengan bahasanya sendiri tentang definisi dari karakter atau akhlak baik itu. Lalu yang ketiga, kita tanya lagi, apa manfaat sikap baik tersebut bagi kamu dan bagi orang lain? Wah, cerita. Sesuai dengan videonya tadi. Tadi kan ada orang yang begini, dan lain-lain. Nah, lalu yang keempat, ini keterbalikan. Ditanya, apa nama sikap? Sebentar Pak Munif, saya cari ya. Oke, Pak Munif. Lanjut Pak Munif. Lanjut ya. Apa nama sifat negatif atau sikap negatif dari video itu? Jadi kalau tadi sederhana, itu mampu disebutkan oleh anak kita, lawannya sederhana apa? Do sama dun. Nah, itu penting. Do sama dun. Nah, kalau sederhana itu berarti kalau sikapnya yang dibalik, ada orang yang dibalik, mungkin boros. Nah, ya kan boros. Nah, kalau anak masih mikir-mikir ya kita bantu, tidak apa-apa. Itulah proses belajar seperti itu. Nah, kemudian untuk knowledge, pengetahuan, yang nomor 5 itu adalah root problem atau why, mengapa, apa yang menyebabkan anak itu punya sifat yang atau punya akhlak yang baik dalam video itu. Wah, ini anak-anak akan berpikir ya, deep thinking, berpikir lebih mendalam. Nah, teman-teman bisa mengurutkan ini, pertanyaan-pertanyaan ini terhadap satu potongan video, atau memilih, melompat-lompat, it's okay. Dan yang ketiga adalah pertanyaan yang masuk kategori program untuk jadi habit. Sederhana pertanyaannya, program apa yang akan kamu lakukan agar kamu dapat menerapkan akhlak baik tersebut? Hari ini, besok, atau lusa, apa? Kira-kira program apa? Nah, program ini macam-macam. Bisa berupa proyek dan macam-macam. Nah, ketika anak masih bingung mikir, disinilah orang tua dan guru bisa membantunya. Kayak program menabung, apa ini. Nah, mau kamu ayo dicoba. Nah, inilah nanti yang akan menjadi pendekatan berikutnya, yaitu proyek. Kan tadi ada pendekatan dengan video, lalu proyek, experience, pengalaman, dan juga news dari berita-berita. Nah, karena itu saya awali sebetulnya dengan film dulu, karena ini nanti akan melahirkan program ngajar akhlak dengan pendekatan proyek. Nah, seperti ini teman-teman, teorinya dulu, ya kan? Nah, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, karena itu saya stop share dulu, Pak Vita. Saya break sebentar. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini dulu. Nah, setelah itu baru kita langsung
simulasi Pak Vita.